Haleluya, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini hari Minggu tanggal 7 November tahun 2021. Terpujilah Tuhan yang sudah boleh membawa kehidupan kita masuk di bulan yang ke-11 di tahun 2021 ini. Bapak Ibu, bagi saudara-saudari yang menonton video khotbah ini, biar nanti kita tetap mau mengasihi Tuhan sampai kehidupan ini berakhir. Kita mau tetap setia mengikuti dan mengiring Tuhan. Saudara, hari ini saya akan sampaikan khotbah dengan judul yang lain. Kita sudah lewati 4 minggu dengan judul menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Walaupun nanti dalam khotbah ini saya juga akan menyinggung tentang khotbah yang minggu yang lalu dan yang 4 minggu sebelumnya, ya saudara ya. Hari ini saya ingin bicara tentang tidak berpaling kepada dunia. Tidak berpaling kepada dunia. Mari kita sama-sama membuka Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 33. Setelah khotbah ini kita akan mengikuti perjamuan kudus, saudara-saudara. Mari sama-sama kita buka Lukas 17 ayat 26 sampai 33. Bunyi firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan diri. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Perhatikan saudara, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ayat 30. Yang ini yang nanti juga akan kita bagikan, kita akan lihat. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Sampai di sana, saudara, orang percaya yang telah ditebus oleh darah Yesus lewat kematian Tuhan Yesus di Bukit Kalvari, di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu, harus benar-benar saudara-saudara mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Hari ini saya ambil tema khotbah tidak berpaling kepada dunia. Artinya tidak menoleh kepada dunia. Bagaimana cara kita memperhatikan hidup yang seperti situasi keadaan saat ini, saudara-saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan pada zaman Nuh dan pada Lot, orang-orang itu masih makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, mereka membeli dan menjual, menanam dan membangun. Artinya Bapak Ibu,
kita tetap melakukan aktivitas kita, kegiatan kita seperti biasanya, tetapi yang paling penting di sini dalam setiap kita melakukan aktivitas kita, kita selalu mengingat saat-saat di mana suatu hari kelak Tuhan pasti datang. Artinya hati kita, walaupun kita sibuk bekerja, beraktivitas, tetapi hati kita tidak berpaut kepada dunia ini, saudaraku. Mengikuti Tuhan Yesus artinya mengikuti kehendak dan rencana Bapa. Haleluya, saudaraku. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mau dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. Saudara, saya sudah berapa kali menyampaikan tentang khotbah pada zaman Nuh. Hari ini kita akan khusus melihat keadaan atau situasi atau satu pribadi, satu orang yang menjadi cerita dalam kitab Kejadian pasal 19. Injil Lukas menulis kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan anak manusia akan terjadi dua hal seperti ini, yaitu kehidupan pada zaman Nuh dan kehidupan pada zaman Lot. Kalau tadi kita membaca, saudara-saudaraku, apa yang terjadi di sana? Kita melihat ada dua kalimat yang sebetulnya membuat kita harus benar-benar serius memperhatikan ini. Kalimat itu adalah membinasakan mereka semua. Yang pertama, ayat 27, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Hukuman pada zaman Nuh. Kemudian ayat 29, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Saudara, ini dua peristiwa yang sangat tragis, dua peristiwa yang besar pada zaman dahulu yang kita boleh baca dalam kitab Kejadian. Nah, hari ini kita akan lihat, saudara-saudaraku, ya, bagaimana kita mau menarik pelajaran penting dari seorang yang bernama, tidak ada nama tapi disebut istri Lot, saudara-saudara. Istri dari Lot, dan kita tahu Lot adalah keponakan dari Abraham. Nah, saudara, tadi saya katakan kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang mau dipersembahkan sepenuhnya untuk Tuhan. 4 minggu saya bicara tentang menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Semoga kiranya kita benar-benar mau memperkarakan hal ini dengan serius, saudaraku, ya. Ini artinya, saudaraku, kalau sepenuhnya untuk Tuhan, artinya jangan sampai kita berpaling atau menoleh kepada dunia. Maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah jangan sampai hati dan hidup kita terikat pada dunia. Nah, mari kita membuka sebentar. Lihat Filipi 3 ayat 19. Minggu lalu saya sudah menyampaikan Filipi 3 ayat 19. Ya, ada Filipi 3 ayat 19. Kita lihat kembali, saudaraku. Filipi 3 ayat 19. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu, saudara-saudari yang menonton video khotbah ini. Saudara boleh melihat dalam Alkitab masing-masing Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi, saudaraku, kalau kita mau mengkaitkan dengan peristiwa pada zaman Nuh dan peristiwa pada zaman Lot, orang-orang itu hanya disibukkan dengan perkara-perkara duniawi. Kita masih boleh makan, kita masih boleh minum, saudaraku. Kalau memang sudah waktunya atau memang sudah kehendak kita harus menikah bagi yang memang belum nikah. Kalau memang harus membeli dan menjual dalam berbisnis, ya, berdagang, kita lakukan. Baik juga menanam dan membangun. Tetapi hati kita tidak terikat di sana. Ini yang saya mau katakan bahwa orang-orang pada di Filipi pada waktu itu, Paulus menulis, mereka hanya memikirkan perkara duniawi. Saudara, orang percaya harus memiliki sikap hidup waspada, berjaga-jaga, dan tidak berpaling kepada dunia.
Mungkin kadang-kadang kita melihat orang sekitar kita seperti yang hidupnya aman-aman saja, saudaraku. Hidupnya tidak sungguh-sungguh dan tidak serius dengan Tuhan. Saya mau katakan, kita tidak bisa menjadikan itu sebagai nilai ukur kita. Jangan, saudara-saudaraku. Sekarang saya mau mengajak kita semua, benar-benar yang menonton khotbah ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu kedatangan Tuhan itu tidak akan lama lagi. Mari kita mau waspada, berjaga-jaga dan tidak berpaling kepada dunia yang akan hancur ini. Atau saya tulis ini, berharap pada dunia. Amin, saudaraku. Nah, cerita dalam kitab Kejadian pasal 19, saudaraku, adalah satu contoh dan bukti apa yang terjadi kepada orang yang berpaling kepada dunia. Saudara, Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan itu bicara tentang dunia. Nah, mari saudara-saudaraku, kita akan melihat sebentar di dalam kitab Kejadian pasal 19. Kita buka dulu kitab Kejadian pasal 19. Kita buka dulu Kejadian pasal 19. Saya baca buat kita semua Kejadian 19 ayat 15 sampai dengan 17. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanan kota ini. Kita sudah tahu dosa Sodom dan Gomora, ya. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang ini yang adalah malaikat Tuhan. Saudara perhatikan, Tuhan melindungi orang-orang yang memang dikasihi Tuhan. Tetapi memang pada akhirnya nanti keputusan ada di tangan kita. Perhatikan kemudian, sebab Tuhan hendak mengasihani dia, ya, karena Tuhan mengasihi mereka. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Nah, saudara perhatikan tugas kedua orang ini yang ada utusan Tuhan sampai di sana. Ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang. Ini yang saya bilang, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun di lembah Yordan ini. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Jangan berpaling kepada dunia. Kenapa? Karena fajar menyingsing, subuh lewat, fajar menyingsing, Tuhan akan menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Saudara, dari cerita Sodom dan Gomora ini, saudaraku, ya, dari cerita Sodom dan Gomora ini tentang kehancuran dunia pada waktu itu, kita benar-benar serius. Artinya dunia yang ada, yang tempat kita tinggal saat ini, dunia tempat kita tinggal saat ini akan juga hancur, saudaraku. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap selalu tinggal untuk selama-lamanya. Saudara, jangan sampai ketidaktaatan istri Lot, ya, kita akan lihat ketidaktaatan istri Lot yang begitu mencintai dunia, mencintai Sodom dan Gomora, juga terjadi pada kita. Saudara, tadi kalau kita mau lihat di dalam Lukas, kalau ada dua orang di mana? Di dalam Lukas, kita kembali sebentar dalam Lukas tadi ayat 31, barang siapa pada hari itu, pada hari waktu Tuhan datang, sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barang yang ada di dalam rumah, perhatikan, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Jadi di sini, saudaraku, kita tidak boleh menoleh ke belakang, tidak boleh berpaling kepada dunia. Nah, mari saudaraku, dari ketidaktaatan istri Lot yang begitu mencintai dunia ini, dari peristiwa ini, kita sebagai orang percaya haruslah apa, saudaraku? Ada 3 hal. Secara cepat saya mau bagikan. Yang pertama, dari peristiwa
kehancuran kota Sodom dan Gomora, dan dari ketidaktaatan istri Lot yang begitu mencintai dunia, maka orang percaya haruslah satu, berbulat hati. Yang pertama, mau berbulat hati menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Ini yang 4 minggu terakhir saya bicara, saudara. Yang pertama, orang percaya haruslah mau berbulat hati menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Mari kita membuka Mazmur 73 ayat yang ke-25, saudaraku. Mazmur 73 ayat 25. Dikatakan begini, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saudaraku, bunyi ayat 25 ini bagian pertama khususnya berbunyi begini, saudaraku. Mazmur 73 ayat 25 ini berbunyi demikian, saudaraku. Siapa yang kumiliki di surga kecuali engkau? Jadi, kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, maka kita harus rela dimiliki Tuhan. Bukan dunia yang memiliki kita. Amin, saudaraku. Ya, Mazmur ini berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, artinya apa, saudaraku? Mari kita mau mengingini Tuhan di atas segala-galanya. Barangkali mungkin cita-cita saudara belum tersampai pada hari ini. Keinginan ada dalam hati kita, saudaraku, tentang kehidupan kita mungkin belum tercapai. Kita ingin punya ini, beli ini, beli itu, mungkin belum tercapai. Saya mau katakan tidak jadi masalah, saudaraku, kalau memang belum waktunya. Tetapi yang paling pokok, yang paling fundamental, yang paling prinsip adalah inginilah Tuhan dalam kehidupan kita, karena Dialah harta kita yang sesungguhnya. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama, orang percaya mau berbuat hati menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup. Yang kedua, saudaraku, berkaitan dengan kejadian pasal 19 tadi. Yang kedua, orang percaya haruslah mau belajar dari kesalahan dan kegagalan istri Lot. Saya ulangi, kalau yang pertama tadi, mau berbuat hati menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita, Mazmur 73 ayat 25. Yang kedua, mau belajar dari kesalahan dan kegagalan istri Lot. Yaitu apa, saudaraku? Hati yang mencintai dunia dan tidak rela kehilangan miliknya. Kejadian 19 ayat 26. Mari sama-sama kita buka apa yang ditulis dalam Kejadian 19 ayat 26. Begini bunyi firman Tuhan yang juga dikutip oleh Lukas tadi. Kejadian 19 ayat yang ke-26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara, saya benar-benar membayangkan, saudaraku, inilah kehidupan orang-orang yang tidak taat, yang lebih taat kepada dunia, lebih mencintai dunia. Dikatakan dalam Filipi tadi, perkara duniawi lebih mereka cintai. Saudara perhatikan, minggu lalu saya menulis dalam poin yang kedua, akhir hidup orang-orang yang tidak cinta Tuhan namun lebih mencintai dunia. Itu mengerikan, saudara, sangat mengerikan. Tadi kita sudah baca dalam Filipi 3 ayat 19. Ya, maka itu saya mau berkata kepada saudara, yang kedua, kita mau belajar dari kesalahan dan kegagalan istri Lot. Kalau di Lukas tadi dikatakan, kalau barang-barang kita ada di dalam rumah, jangan kita turun. Kalau kita ada di ladang, jangan kita kembali. Maksudnya apa, saudaraku? Tinggalkan itu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berpaling kepada dunia. Jangan sampai hati kita direbut oleh dunia. Saudara, kalau kamu serius, kita serius sungguh-sungguh mencintai Tuhan, saya katakan, mari tunjukkan keseriusanmu. Mari datang beribadah. Mari engkau mau berdoa. Mari engkau mau berkorban untuk orang lain. Mari kamu mencintai Tuhan. Sedangkan orang yang datang ke gereja pun belum tentu dia mencintai Tuhan. Apalagi kalau dia tidak datang beribadah kepada Tuhan. Saudara,
waktu ini adalah waktu yang singkat. Kedatangan kerajaan Allah atau kedatangan anak manusia, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, itu tidak akan lama lagi, saudara-saudaraku. Gereja Tuhan, mimbar ini harus mengingatkan umat Tuhan bahwa waktunya sudah tidak akan lama lagi. Itu yang kedua, saudara. Mari kita belajar dari kesalahan dan kegagalan Israel. Dia tidak taat karena dia lebih mencintai dunia, saudaraku. Dia tidak rela kehilangan sesuatu yang dimilikinya selama ini. Jadi catatan saya di sini, kita mau belajar dari kegagalan dan Israel yang hatinya mencintai dunia dan tidak rela kehilangan milik. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, dari cerita dalam Kejadian 19 itu tentang Sodom dan Gomora yang dihancurkan Tuhan, orang percaya haruslah yang ketiga memiliki totalitas dalam melayani Tuhan. Apa ini totalitas, saudaraku? Apa maksudnya totalitas? Kesungguhan. Tidak setengah-setengah dalam mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan. Nah, mari kita membuka kitab Wahyu 3, saudaraku. Wahyu pasal 3. Saudara, saya dengan serius benar-benar, saudaraku, saya juga memohon kepada Tuhan, jangan sampai khotbah ini sekedar pengetahuan, tapi khotbah ini benar-benar ada suara Tuhan yang Tuhan izinkan saya sampaikan kepada diri saya dan bagi para yang menonton video khotbah ini. Wahyu 3 ayat 14 sampai dengan 16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara, kita lihat Tuhan menolak kita. Perhatikan, Tuhan tidak suka dengan apa yang kita kerjakan dalam dunia ini. Ini mengerikan, saudaraku. Para aktivis, pelayan Tuhan, majelis, jemaat Tuhan, ini yang selalu saya suka katakan, dan tadi juga saya sampaikan, kehadiran kita di dalam gereja untuk beribadah. Kalau kehadiran kita tulus dan sungguh-sungguh kita beribadah kepada Tuhan, karena kita mencintai Tuhan. Karena ada orang-orang yang datang ke gereja hanya sekedar cari mujizat. Ada orang-orang datang ke gereja hanya sekedar melaksanakan kewajiban setengah-setengah. Jadi yang ketiga, saudara, orang percaya haruslah totalitas dalam melayani Tuhan, tidak setengah-setengah. Berbuat hati. Yang tadi saya katakan, kita mau berbuat hati utuh, ya, tidak sepotong-sepotong. Tuhan selalu menolong kita. Kita minta kepada Tuhan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan, saudara. Menantikan kedatangan Tuhan Yesus kedua adalah kesempatan dan waktu hidup kita yang singkat ini, saudara, untuk kita tidak lagi mau berbalik atau menoleh kepada dunia. Kalau Tuhan izinkan kita memiliki segala sesuatu dalam dunia, apa saja itu, harta, uang, kekayaan, puji Tuhan, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, kita mau membawa hati kita untuk tidak terikat dengan dunia, apalagi dengan pelajaran dari kegagalan dan kesalahan Israel adalah dia tidak taat dan dia lebih mencintai dunia. Alkitab sudah jelas mengatakan, saudaraku, dalam Injil Lukas tadi, bahwa Tuhan membinasakan semua, baik pada zamanmu maupun pada zamanmu. Di dalam Wahyu ini Tuhan mengingatkan kita untuk engkau tidak suam-suam kuku, engkau tidak dingin dan tidak panas. Kita harus panas atau kita harus serius dan sungguh-sungguh supaya kita tidak dimuntahkan oleh Tuhan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah umat Yesus. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tuhan tidak mau berpaling kepada dunia karena dia mengasihi saya dan saudara, sehingga dia rela mati untuk saya dan saudara.
Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan menolong kita. Haleluya.